seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Sefa geldiniz dostlar, sefalar getirdiniz, sefa geldiniz dostlar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Günaydın, mutlu sabahlar. Nasılsınız? Herkese sağlık inşallah. Türkçe öğreniyor Zeyda Hoca ile hoş geldiniz. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Zeyda Hoja. Selamat datang di dalam pembelajaran bahasa Turki bersama Zeyda Hoja. Oke, di pagi hari ini kita masih akan melanjutkan materi sebelumnya. Di materi ataupun di video sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang karakteristik konsonan harmoni dengan kita bandingkan, kita sandingkan dengan tata bahasa dalam bahasa Korea yang kebetulan ada kemiripan di antara keduanya. Jadi untuk mempermudah pembelajarannya, kita mencoba untuk masuk sedikit di grammar bahasa Korea. Di dalam pembahasan sebelumnya kita telah belajar tentang bachim ya. Jadi bachim itu adalah huruf mati atau huruf konsonan akhir di dalam tata bahasa Korea. Kita perlu belajar bachim ya. Hal ini berfungsi, salah satunya adalah bagaimana cara kita membaca. Jadi masing-masing suku kata itu apabila di situ ada bachim, maka kita juga akan terikat dengan aturan-aturan bagaimana cara membacanya. Misalnya annyeonghaseyo seperti yang kemarin itu ya. Maka di situ bachimnya adalah nien dan ing. Nien itu n, ing itu yang bulat-bulat itu. Apabila berada di sebelum huruf vokal, dia tidak akan berbunyi apapun. Tapi ketika setelah huruf vokal, dia akan menjadi huruf diftong. Huruf diftong itu huruf yang berbunyi eng. Nah, itu termasuk konsonan. Jadi diftong itu termasuk huruf konsonan. Jadi itu annyeonghaseyo. Maka kita tidak perlu terputus-putus annyeong gitu ya. Langsung annyeonghaseyo. Jadi sepertinya seolah-olah n-nya hanya satu. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu sonsengnim. Di situ tulisan yang ditampilkan adalah sonsengnim. Tapi kita tidak perlu membacanya sonsengnim seperti itu. Tapi kita mengubah huruf nien atau n itu menjadi ing, menjadi yang bulat itu, sehingga tampilannya sonsengnim, maka kita membacanya sonsengnim ya. Tapi tampilan di dalam penulisan tetap menggunakan n dan tidak menggunakan eng. Itulah yang disebut dengan bachim. Bachim salah satunya adalah bagaimana teknik cara membaca di dalam susunan Hangul atau aksara Korea. Di sini saya juga akan memperkenalkan beberapa macam huruf Hangul atau huruf Korea. Di antaranya adalah yang paling atas itu adalah hurufnya namanya geok. Apabila di depan itu dia akan menjadi huruf G, tapi ketika di tengah atau berada di akhir kata akan menjadi huruf K. Yang di bawahnya itu diet. Apabila di depan itu adalah huruf D, apabila di tengah atau di akhir itu akan menjadi huruf T. Yang di bawahnya lagi itu siet. Apabila di awal itu adalah huruf S, apabila di tengah atau di akhir akan menjadi huruf T.
Yang selanjutnya adalah jid. Apabila berada di awal, dia akan menjadi huruf J, tapi ketika di tengah ataupun di akhir akan menjadi huruf T. Begitupun yang terakhir itu adalah cid. Apabila di awal, dia adalah huruf C, tapi ketika di tengah dan di akhir itu adalah huruf T. Diet, siet, jid, dan cid itu semuanya sama, yaitu apabila di tengah dan di akhir itu adalah huruf T. Misalnya yang di samping itu adalah panas. Maka kata panas, walaupun kita maksudkan adalah untuk menulis kata panas, apabila kita melakukan kesalahan dalam hal penulisan, maka di situ akan terbaca panat dan bukan panas. Seandainya kita mau menuliskan panas, maka kita harus meletakkan huruf siat, kemudian di bawahnya kita berikan huruf e. Jadi yang hijau tidur itu e. Kalau di dalam bahasa Turki kan berdiri. Kalau di dalam bahasa Korea, di dalam huruf Hangul, e itu posisinya bubuk atau tidur. Sehingga barulah itu terbaca panase. Jadi di Korea tidak ada panas tapi panase. Kalau hanya siat aja itu akan terbaca panat. Tapi ketika kita menambahkan huruf e setelah siat, maka itu akan terbaca panase. Kemudian selain huruf-huruf ini juga ada yang namanya sang kiok, sang tiet, sang siat, sang ciat gitu ya. Itu adalah huruf yang ganda. Jadi itu semua itu dibaca T, terkecuali untuk sang giok dia akan dibaca K karena giok ya. Kalau yang siat, ciat, ciat itu dibaca T. Kalau giok, sang giok itu dibaca K. Jadi selain huruf siat yang tunggal itu, jadi untuk yang double itu namanya sang kiok, namanya sang diet, sang siat, sang ciat. Nah itu semuanya dibaca T. Misalnya di situ ada contoh siktang. Siktang itu apa? Di dalam penulisannya itu ditampilkan sikdang, tapi ketika membacanya itu dibaca siktang. Siktang itu apa? Siktang itu dari kata siksa. Siksa itu makan, siktang itu berarti warung makan atau resto, kafe termasuk itu. Jadi Hanguk siktang, jadi rumah makan Korea. Nah itulah yang dimaksud dengan bacim. Jadi susunan huruf konsonan akhir atau huruf mati. Maka di dalam bahasa Turki juga ada grammar yang seperti itu. Ada beberapa huruf yang harus dikonversi dengan huruf yang lain. Jadi harus diubah, diganti dengan huruf yang lain. Oke, kita masuk ke dalam konsonan harmoni di dalam bahasa Turki. Jadi sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya tentang soft konsonan dan hard konsonan beserta pemilahan huruf-hurufnya, di sini kita akan mulai untuk memisahkan atau memilah-milah atau mendefinisikan antara satu dengan yang lain. Untuk yang pertama adalah akhiran konsonan harmoni. Jadi ketika akhiran dimulai dengan konsonan lunak seperti J, D, atau G, ditambahkan kata yang diakhiri dengan salah satu konsonan keras di atas. Misalnya seperti ini, J, maka akan diganti atau dikonversi dengan huruf C. D akan dirubah atau diganti dengan T. Kemudian G akan dikonversi atau diganti atau dirubah dengan K. Jadi seperti itu. Yang semula huruf lunak akan menjadi huruf keras.
Oke, kita memulai untuk contoh nomor 2 dulu ya. Jadi D menjadi T. Untuk yang pertama itu adalah setelah huruf lunak itu ada V, ada L. Di situ kan juga masuk di dalam golongan huruf lunak ya. Ada V, ada L. Contohnya adalah F. F maka menjadi FD. Dalam bahasa Indonesia itu di rumah. Tapi kalau dalam bentuk bahasa Inggris in the home atau at the home. Kemudian okul, school, itu akan menjadi okulda. Oke, lanjut kita masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu D akan berubah menjadi T. Di kelompok hard konsonan di situ ada V, ada K, ada C. Maka kita gunakan sebagai contoh kata atau contoh vocab. Senef, senef itu apa? Kelas, menjadi senefta. Jadi bukan senefda, tapi senefta. Sokak, sokak itu apa? Jalan, menjadi sokakta. Jadi bukan sokakda, tapi sokakta. Termasuk juga di situ ada aj, bukan ajda, tapi ajta. Adapun kesemuanya itu ta itu adalah berarti atau bermakna in the place atau di suatu tempat. Senefta di kelas, sokakta di jalan, ajta di pohon. Jadi menunjukkan tempat. FD, okulda, senefta, sokakta, ajta, ya seperti itu. Oke, saya rasa untuk pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Çok teşekkür ederiz. Syukran jazilan. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Teşekkürler öğretmenim, benim canım öğretmenim. Güzel hayaller kurmayı, beraberce oynamayı, dostluğu, arkadaşlığı. Teşekkür